warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Siti Maimunah. Saya dari kelas akuntansi B semester 4 tingkat 2 STIS 11 April Sumedang. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi dengan dosen pengajar Bapak Panci Parman MAK. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai globalisasi, emsidonalisasi, dan glokalisasi. Yang pertama, pengertian globalisasi. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah proses intensifikasi relasi sosial skala global yang menghubungkan lokalitas dengan globalitas sehingga apa yang terjadi di tingkat lokal dibentuk oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain atau sebaliknya. Sedangkan dalam sosiologi, globalisasi diartikan sebagai sebuah relasi sosial. Relasi ini bisa berupa interaksi, komunikasi maupun pengaruh informasi yang datangnya dari jauh. Secara sederhana, globalisasi bisa dilihat dari fenomena distribusi barang dan jasa, kultur dan bahasa, kuliner dan peristiwa lintas negara. Secara sosiologis, globalisasi merupakan produk modernisasi. Kemudian, faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan proses pertukaran informasi di berbagai pelosok dunia. Kemajuan teknologi tersebut yang membuat semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara di dunia, karena semua informasi yang individu butuhkan dapat tersedia dalam genggaman dan hanya dengan sekali klik. Kehadiran ponsel pintar serta koneksi internet merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang mendorong globalisasi terus terjadi. Kemudian, faktor pendorong yang kedua yaitu kehadiran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan instrumen lain yang mendorong terjadinya globalisasi. Sebagai contoh, terdapat perusahaan besar skala multinasional yang menanamkan modal, aset, serta memutuskan untuk membangun pabrik di negara berkembang, di mana tenaga kerja murah dan bahan baku mentah tersedia. Perusahaan multinasional tersebut pada dasarnya telah menjalankan aktivitas ekonomi skala besar dan sangat mempengaruhi perekonomian nasional di negara berkembang yang mereka tempati. Perusahaan-perusahaan multinasional juga semakin mengaburkan batas-batas geografis antar negara, karena pada dasarnya eksistensi mereka sangat ditentukan oleh pasar dunia. Modal dan aset perusahaan tersebar di berbagai negara, serta manajemen perusahaan dikelola secara lintas batas oleh karyawannya. Kemudian, dampak dari adanya globalisasi menimbulkan dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan murah. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal, misalnya mengenai isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dampak negatifnya adalah yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Sebagai contoh, kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil yang sulit dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara maju yang lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kelima, globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Contohnya yaitu seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Globalisasi berkontribusi besar pada pertukaran nilai-nilai budaya antar komunitas masyarakat dunia. Kebanyakan negara tidak lagi dapat berdiri sendiri, melainkan terintegrasi ke dalam sistem dan nilai-nilai masyarakat global. Dalam hal ini, media
memiliki peran besar dan menjadi alat dalam penyebar luasan nilai-nilai tersebut. Keberadaan media seperti TV, radio, handphone, koran, dan majalah telah melahirkan ikatan serta kontak budaya antar manusia yang berbeda negara. Adapun komunikasi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga turut membantu menjembatani jarak budaya antar negara-negara di dunia. Generasi muda Indonesia khususnya tidak sedikit di antara mereka yang terbawa pengaruh budaya asing, misalnya dari aspek kehidupan sehari-hari seperti merek pakaian favorit, genre lagu favorit, dan film favorit. Sebenarnya tanpa disadari, setiap tindakan yang kita lakukan atau yang kita pilih sehari-hari sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi melalui media. Adapun globalisasi pada dasarnya juga melahirkan asimilasi atau percampuran budaya, di mana budaya-budaya minoritas akan terbawa arus budaya yang lebih besar. Hal tersebut cenderung mengancam keberagaman budaya serta identitas lokal. Kemudian, upaya menghadapi globalisasi. Pada prinsipnya, tidak ada yang salah dengan globalisasi dan peradaban modern. Malah faktanya masyarakat kita banyak terbantu dengan kemudahan berkomunikasi dan kemajuan teknologi. Fakta lainnya yaitu kita kemungkinan besar tidak akan mampu menghindari arus globalisasi dengan cakupannya yang begitu luas di setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita sebagai individu untuk pintar-pintar bersikap guna terhindar dari perilaku yang menggerus nilai, budaya, adat, dan kebiasaan lokal yang kita miliki. Dalam hal ini, melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara menyaring setiap informasi yang kita konsumsi sehari-hari melalui media massa dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk menghadapi globalisasi. Dengan berpikir kritis, setiap individu akan memiliki kontrol yang lebih baik atas perilaku dan tindakannya sehari-hari dibandingkan sekedar mengikuti arus tren semata. Selanjutnya ada dimensi emsidonalisasi. Yang pertama, dimensi efisiensi. Efisiensi berarti memilih sarana optimal bagi tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dalam definisi ini mengandung penjelasan bahwa optimal dalam hal ini bermakna upaya mendapatkan dan memanfaatkan sarana sebaik mungkin. Emsidonalisasi merupakan pengertian yang tidak pernah bisa dilacak sarana terbaik bagi tujuan akhirnya. Mereka pada kenyataannya menjadi cenderung menggantungkan pada sarana yang ditemukan dan dilembagakan. Efisiensi dalam kenyataannya bisa ditemui meluas dalam hal proses, menyederhanakan produk, serta pada kegiatan-kegiatan teknis pelayanan dengan cara meminta konsumen melakukan sesuatu yang sebelumnya dikerjakan oleh karyawan. Dimensi yang kedua yaitu daya hitung. Pada prinsip ini menekankan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung, dan dibilang serta menitikberatkan kuantitas menjadi pengganti kualitas. Penekanan pada kuantitas ini berkaitan dengan proses maupun hasil akhir. Pada proses penekanannya lebih pada kecepatan, sedangkan pada hasil akhir fokusnya terletak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan disajikan. Aplikasi dimensi ini pada akhirnya diharapkan membawa pengaruh pada efisiensi karena sesuatu yang didesain mampu dihitung akan mendukung prinsip efisiensi. Kemudian dimensi yang kedua yaitu daya hitung. Pada prinsip ini menekankan pada sesuatu yang bisa dikalkulasi, dihitung, dan dibilang serta menitikberatkan kuantitas menjadi pengganti kualitas. Penekanan pada kuantitas ini berkaitan dengan proses maupun hasil akhir. Pada proses penekanannya lebih pada kecepatan, sedangkan pada hasil akhir fokusnya terletak pada jumlah produksi yang dihasilkan dan disajikan. Aplikasi dimensi ini pada akhirnya diharapkan membawa pengaruh pada efisiensi karena sesuatu yang didesain mampu dihitung akan mendukung prinsip efisiensi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi prediksi. Prinsip prediksi dalam emsidonalisasi memberikan suatu kepastian dalam berbagai hal yang menyangkut berbagai banyak aspek, mulai bagi karyawan, organisasi maupun konsumen. Bagi karyawan, prinsip ini memberikan kepastian tentang hal-hal yang berkaitan dengan cakupan bidang kerja. Aplikasi prinsip prediksi ini bisa dijumpai dalam praktek bisnis bidang-bidang hiburan, olahraga, mal belanja, wisata, dan perumahan. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi prediksi. Prinsip prediksi dalam emsidonalisasi memberikan suatu kepastian dalam berbagai hal yang menyangkut banyak aspek, mulai bagi karyawan, organisasi, maupun konsumen.
Bagi karyawan, prinsip ini memberikan kepastian tentang hal-hal yang berkaitan dengan cakupan bidang kerja. Aplikasi prinsip prediksi ini bisa dijumpai dalam praktek bisnis bidang-bidang hiburan, olahraga, mau belanja, wisata, dan perumahan. Kemudian, dimensi yang keempat yaitu dimensi kontrol. Pada kenyataannya, penekanan dimensi kontrol ini terletak pada penggantian manusia dengan teknologi non-manusia melalui pencarian cara-cara untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, pekerja, dan pelanggan. Pengertian teknologi dalam prinsip ini tidak hanya menyangkut mesin-mesin dan peralatan, tetapi juga material, skill, pengetahuan, hukum, aturan, dan prosedur, serta teknik. Pembahasan yang terakhir yaitu glokalisasi. Istilah glokalisasi pertama kali dicetuskan oleh Roland Robertson, seorang pakar sosiologi. Istilah ini merupakan perpaduan antara istilah globalisasi dan lokalisasi. Istilah tersebut sebenarnya berarti adaptasi teknik bertani yang dipadukan dengan keadaan setempat. Dengan kata lain, merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk agar sesuai dengan selera pasar. Istilah ini menjadi sering digunakan sekitar tahun 1980 sejak dipopulerkan oleh Roland Robertson. Sederhananya, glokalisasi yaitu sesuatu yang global yang diinterpretasikan dengan nilai lokal. Menurut Roland Robertson, ada beberapa unsur penting dalam proses glokalisasi, antara lain, yang pertama, dunia sedang berkembang menjadi lebih pluralistis. Yang kedua, para individu dan semua kelompok lokal memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berpartisipasi, berinovasi, dan bermanuver di dalam sebuah dunia yang mengalami globalisasi. Yang ketiga, semua proses sosial saling berhubungan dan bergantung dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, komoditas dan media tidak dipandang sepenuhnya, tetapi tetap menyediakan materi untuk digunakan dalam ciptaan individu dan kelompok di seluruh dunia yang mengalami globalisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.